perspektif Islam, karena kebetulan memang bidang ilmu saya, disiplin ilmu saya adalah disiplin ilmu komunikasi, dan topik kajian kita adalah tentang integrasi ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Maka saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk kita ngaji bersama-sama bagaimana kita melihat prinsip-prinsip komunikasi itu dalam perspektif Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian, sebelumnya tentu saya akan mengawali dari bagaimana kita memahami komunikasi. Jadi saya kira aktivitas komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin menghindar, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Jadi kegiatan komunikasi adalah kegiatan kita sehari-hari yang kalau secara akademis itu banyak definisi. Kalau kita baca buku-buku tentang komunikasi ada banyak definisi tentang komunikasi, tapi secara sederhana komunikasi itu kira-kira kita maknai sebagai proses pertukaran makna, sebagai the process of exchange of meaning, proses pertukaran makna. Bagaimana antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa bertukar makna yang dipahami tentang sesuatu. Nah, tetapi seringkali kita memahami komunikasi itu hanya dari satu sisi saja, Kita memahami komunikasi itu, misalnya banyak yang beranggapan bahwa orang yang pintar ngomong, orang yang pintar bicara itu dia ahli komunikasi. Padahal sesungguhnya dalam realitanya praktek berkomunikasi kita itu lebih didominasi, lebih banyak dalam bentuk mendengarkan, bahasa Inggrisnya listening, Sebenarnya dalam prakteknya daripada kita berbicara itu kita lebih banyak mendengarkan. Prosentasenya itu lebih tinggi mendengarkan daripada berbicara. Jadi kalau hasil riset itu kurang lebih 45% dari waktu kita sehari-hari itu adalah untuk mendengarkan. Dan hanya 30% untuk berbicara, dan sisanya untuk aktivitas yang lain. Jadi prosentase mendengar itu sesungguhnya lebih banyak, tetapi kita sering melupakan keterampilan untuk mendengar yang baik. Kita sering lupa untuk belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Kita sering lupa untuk mendalami bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, sementara kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kata komunikasi itu seringkali dikaitkan dengan kata qaul, misalnya kata yang seringkali dikaitkan dengan aktivitas komunikasi itu dari kata qaul. Nah, kata qaul itu ada banyak disebut dalam Al-Quran, dan yang menariknya kata qaul itu disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Kata qaul itu disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Konteksnya bisa bermacam-macam. Nah, kita akan coba cermati secara umum. Nah, salah satu konteks yang menarik yang terkait dengan keterampilan mendengar tadi, misalnya kita bisa baca dalam surat Az-Zumar yang menggambarkan pentingnya keterampilan mendengar itu. Dari surat Az-Zumar ayat 18 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi ayat ini menggambarkan salah satu ciri ulul albab, karakter dari ulul albab, sosok manusia istimewa, sosok manusia yang punya keunggulan. Itu salah satu karakternya adalah yastami'unal qaul, yang mendengarkan perkataan, yang mau belajar mendengarkan perkataan dari siapapun, belajar dari siapapun,
Tetapi kemudian ada catatan berikutnya, fayattabi'una ahsana. Tapi kemudian mengikuti yang paling baik di antara perkataan yang dia dengar itu. Jadi karakter muslim utama itu adalah tadi salah satunya adalah punya keterampilan mendengar yang baik gitu ya. Good listening skill ya, good listening skill. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali seringkali memahami komunikasi itu hanya dengan berbicara atau dalam hal public speaking misalnya, bisa menarik perhatian publik dalam kata-kata, dalam berkata-kata misalnya. Sementara keterampilan mendengar itu sesungguhnya adalah keterampilan yang juga tidak kalah penting. Nah, konteks yang lain ada bermacam-macam ya. Tentu di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya ya. Ada kata qaul itu yang dikaitkan dengan konsep perkataan yang baik ya. Atau qaulan ma'rufa ya. Ya, perkataan yang baik. Qaulun ma'rufun misalnya dalam ayat Al-Baqarah ayat 263 itu Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi daripada kita memberi sedekah tapi sambil menyakiti perasaan, daripada kita bersedekah sambil menyakiti hati orang lain, itu lebih baik kita menyampaikan kata-kata yang baik, yang memotivasi ya, dan memberikan maaf. Nah, itu salah satu konteks komunikasi yang terkait dengan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Terutama kepada orang yang misalnya dalam posisi meminta, dalam posisi yang membutuhkan kepada kita. Konteks yang lain misalnya ada kata qaulan baligha ya, atau sering dimaknai sebagai komunikasi yang tepat sasaran, komunikasi yang tepat sasaran ya. Yang ini yang kemudian menjadi kata tabligh gitu ya. Ya, majelis tabligh itu mestinya mubalik ya, mubalik itu dalam berkomunikasi menyampaikan pesan-pesan yang tepat sasaran gitu ya. Nah, ini misalnya di surat An-Nisa ayat 63 Allah berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullah ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi itu konteks tabligh ya. Dalam konteks tabligh itu mestinya pesan-pesan komunikasi yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan komunikasi yang membekas dalam hati, yang tepat sasaran. Ada lagi konteks yang lain misalnya kata qaulan karima, perkataan yang memuliakan. Terutama misalnya kalau ditujukan kepada orang tua. Ditujukan kepada orang tua itu kita mesti menyampaikan kata-kata yang memuliakan orang yang lebih tua. Seperti di ayat yang menggambarkan tentang relasi kita dengan orang tua itu ya, di Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang tua, maka tuntunannya adalah mengatakan kalimat-kalimat yang memuliakan. Ada banyak lagi misalnya kata qaulan sadida, bagaimana berkomunikasi atau berkata dengan jujur ya,
dalam konteks pendidikan ya, misalnya dalam konteks pendidikan atau dalam mempersiapkan generasi masa depan, itu kita harus mengedepankan komunikasi yang jujur. Nah, ini misalnya di surat An-Nisa ayat 9 yang juga cukup populer ya. Ayat yang menggambarkan kegelisahan kita ketika meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Nah, itu satu konteks yang lain. Bahkan juga ada komunikasi yang konteksnya itu kalau kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim misalnya. Gimana berkomunikasi dengan pemimpin yang zalim itu ya. Nah, itu juga ada tuntunannya ya. Bagaimana kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim ketika akan berhadapan dengan pemimpin yang zalim itu ya, kita bisa berkata dengan qaulan layyina ya. Di surat Toha ayat 23 ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Maka katakanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang diplomatis gitu ya. Jadi kata-kata yang diplomatis yang kemudian tidak mengancam diri kita. Karena kalau berhadapan dengan orang-orang yang zalim tentu harus hati-hati. Itu diantara beberapa konteks ya, beberapa konteks komunikasi dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa prinsipnya dalam berkomunikasi kita harus menyesuaikan dengan konteks, menyesuaikan dengan kondisi audiens, menyesuaikan dengan konteks komunikasi yang akan kita lakukan gitu ya. Tidak bisa menggeneralisir gitu ya. Kita tidak bisa menggeneralisir konten misalnya ya, atau bahasa itu disamakan kepada semua orang, tetapi harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah, lalu bagaimana kita memahami komunikasi itu dalam konteks Muhammadiyah ya, dalam perspektif Muhammadiyah. Ya, ini saya kira juga kajian yang sedang saya coba lakukan gitu ya. Bagaimana komunikasi itu kemudian kita kaitkan dengan prinsip gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan wasatiyah. Jadi ada juga konsep yang perlu kita cermati, yaitu bagaimana komunikasi yang wasatiyah itu. Komunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip wasatiyah Islam sebagaimana yang identitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, kalau menurut saya karakter komunikasi wasatiyah itu bisa tergambar dari prinsip komunikasi yang disebut dengan komunikasi asertif. Komunikasi asertif. Karena wasatiyah itu kan prinsipnya di tengah, tetapi yang terbaik, gitu kan? Di tengah bukan berarti di tengah dalam arti karena kita takut di depan, karena kita tidak mau berada di depan, tapi di tengah dalam arti di tengah tetapi dalam posisi yang paling baik. Ini kan sebagaimana ayat tentang wasatiyah itu ya di dalam surat yang menggambarkan tentang wasatiyah di Al-Baqarah 143 ya, itu saya kira sudah sangat kita kenal ya. Allah menyampaikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Itu dasar dari gerakan wasatiyah Muhammadiyah itu ya. Nah, kata ummatan wasata itu kalau dalam terjemahan atau dalam tafsir-tafsir seringkali dimaknai sebagai umat yang adil dan pilihan. Bukan sekedar umat tengahan, tapi umat yang adil dan pilihan. Sehingga dalam kata wasatiyah itu ada mengandung unsur keunggulan, mengandung unsur kebaikan. Demikian juga dengan prinsip komunikasi asertif tadi ya. Prinsip komunikasi asertif tadi sesungguhnya menggambarkan jalan tengah antara dua sikap ya, yang seringkali
dalam posisi ekstrim, yaitu sikap pasif dan agresif. Ya, jadi dalam berkomunikasi, dalam bersikap itu seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, yaitu bersikap pasif atau agresif. Nah, tengah atau pertengahan di antara sikap pasif dan agresif itu adalah sikap asertif. Nah, sikap asertif itu kira-kira kalau kita gambarkan maknanya adalah protecting your thought, ideas, and territories while respecting others' right, feelings, and thought. Gitu ya. Jadi menjaga gitu ya, menjaga pemikiran, gagasan dan wilayah kita itu, sementara dalam waktu yang sama kita juga menghormati respecting others' right, feelings and thought gitu, menghormati hak-hak, perasaan dan pemikiran orang lain. Nah, inilah gambaran yang menurut saya bisa mewakili makna komunikasi wasatiyah itu adalah dengan konsep yang disebut dengan komunikasi asertif. Bagaimana kita bisa bersikap asertif, bisa menyatakan pendapat kita dengan baik, bisa menyatakan keinginan kita dengan baik, tapi pada saat yang sama kita juga menghargai hak-hak, menghargai pendapat, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini saya kira nanti bisa kita elaborasi ya, bisa kita elaborasi ke depan bagaimana kita memaknai komunikasi wasatiyah itu. Karena kata wasat itu tidak hanya sekedar posisi di tengah, tapi menggambarkan pengertian adil dan pilihan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata wasit itu kan kemudian diadopsi menjadi kata wasit. Nah, dalam pertandingan olahraga itu ada wasit. Nah, wasit itu tentu adalah orang yang harus bisa berkomunikasi dengan baik sebagai penengah, orang yang adil dan tentu dia dipilih gitu ya. Wasit itu tidak kemudian asal ya. Orang yang bisa jadi wasit itu adalah orang-orang pilihan, apalagi sampai wasit kelas internasional misalnya, wasit FIFA misalnya, bersertifikat FIFA misalnya, itu adalah orang-orang pilihan ya. Maka dalam kita berkomunikasi mestinya kita juga menjadikan ini sebagai acuan ya, komunikasi wasatiyah, komunikasi yang asertif gitu ya, yang bisa menyampaikan keyakinan pendapat kita dengan baik, tetapi pada saat yang sama kita juga mengapresiasi keyakinan dan pendapat orang lain tanpa harus menegasikan orang lain, tanpa harus merendahkan orang lain dan juga tanpa harus merendahkan diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti kesempatan yang lain bisa kita elaborasi lebih lanjut ya, lebih dalam mengenai bagaimana kita mengkaji ya komunikasi, mengkaji makna komunikasi itu dalam perspektif Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.